Kirain tadi teh udah. Jadinya saya beresin. Nggak apa-apa. Bikin yang baru lagi aja. Ya. Halo, Dia itu siapa? Asal usulnya dari mana? dia dibawa bos Bubun. Asal usulnya saya nggak tahu. Dia sendiri? Tadinya sendiri, sekarang bawa anak buah, 2 orang. Yang satu namanya Ewok, yang satunya lagi... Halo, Saya di warung biaya. Bos di mana? saya nggak jauh dari terminal, tapi saya nggak bisa ke sana. Saya sudah info persoalannya ke Bang Edi. Nitip terminal beberapa hari, sampai kondisinya lebih kondusif. Nanti saya suruh anak-anak kumpul buat koordinasi. Siap. Ini kantornya. Ini? Ya, masuk. Baris. Baris. Ya, seperti upacara. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Saya beberapa hari ini nggak akan ke terminal. Ya bos, Kamu sama yang lain kumpul. Ada pengarahan dari Reno. siap. Kamu sudah lulus kuliah? Sudah. Kamu belum punya kerjaan? Belum. Itu artinya kamu pengangguran. Iya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Itu panggilan yang tidak menunjukkan posisi seseorang secara langsung. Panggil saya Bos. Supaya saya bisa menjelaskan bagaimana hubungan profesional kita. Yang mana atasan, yang mana bawahan. Meskipun status kamu baru calon. Calon bawahan. Iya, Bos. Kumpul di belakang. Siap. Jangan pernah sedih atau kecil hati karena kamu pengangguran. Karena berdasarkan data yang saya peroleh dari Biro Pusat Statistik. Sesungguhnya ada jutaan rakyat Indonesia yang menyandang gelar pengangguran. Kumpul di belakang, ada briefing. Jadi pengangguran secara ekonomi tidaklah masalah. Jika kamu anak orang kaya atau sudah tidak punya orang tua tapi warisannya banyak. Yang jadi masalah adalah sudah pengangguran, kemudian miskin pula. Teman-teman sudah saya suruh kumpul. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran yang miskin? Menunggu orang bersedekah? Jangan, nanti kamu kecewa. Di antara kita banyak orang kaya, tapi hanya segelintir orang yang mau bersedekah. Menunggu bantuan pemerintah. Jangan, kasihan mereka. Masalah di negeri ini bukan cuma pengangguran. Banyak. Termasuk masalah mereka sendiri dan teman-teman mereka. Kalau jangan menunggu orang bersedekah, jangan menunggu bantuan pemerintah. Pengangguran seperti kamu harus berbuat apa? Berjuang, berjuang, berjuang. Kalau kamu gagal, terus-menerus gagal sampai iman kamu menjadi lemah, sesungguhnya setan sedang bersamamu. Selamat menempuh perjalanan hidup sebagai orang jahat. Terserah mau jadi apa. Penipu, maling, jambret, atau penodong. Kalau kamu merasa semua itu adalah kejahatan yang vulgar, alias terlalu terbuka, saya tawarkan bentuk kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong. Bergerak senyap dalam keramaian, tidak mengharapkan diketahui dan mendapat pujian dari orang lain. Jadilah seorang copet. Dan mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini.
Itulah yang disampaikan oleh Bos Bubun ke saya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Sama-sama. Halo, Sekarang terminal dipegang Kang Reno. Reno siapa? Saya taunya Reno Karno. Itu Rano, ini mah Reno. Saya lagi di angkot. Sebentar, saya turun dulu. Oke. Kopi saya diberesin? Maaf, kirain tadi teh udah. Jadinya saya beresin. Nggak apa-apa. Bikin yang baru lagi aja. Ya, Halo, Dia itu siapa? Asal usulnya dari mana? dia dibawa Bos Bubun. Asal usulnya saya nggak tahu. Dia sendiri? Tadinya sendiri, sekarang bawa anak buah, 2 orang. Yang satu namanya Ewok, yang satunya lagi Didu. Disuruh di jalur bis, sama di jalur angkot. 1 orang 1 orang. Saya curiga buat dijadiin CCTV. CCTV apa? Ngawasin saya sama yang lain. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Du, kamu udah lama jadi anak buahnya Kang Reno? Baru, Kalau Ewok, sama baru juga. Cari info asal usul Kang Reno. Dari mana? Kan tadi sebelum berangkat udah bilang mau ketemuan sama Teh Serena. Oh iya, bah lupa. Yasmin mau ganti baju dulu. Ya. Halo. lagi di rumah? Ya, seperti biasa. Saya rupanya dapat undangan juga. Undangan apa? Undangan diskusi politik yang sudah Kang Hasan terima. Kita harus antisipasi adanya undangan yang tidak hadir. Maksudnya diantisipasi gimana? Kita janji mengundang 50 tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kalau banyak yang nggak hadir, bisa gawat. Dianggap nggak benar kerja kita. Saya undangannya bukan atas nama pribadi seperti Kang Hasan, tapi sebagai pengurus organisasi. Ada rencana datang? Kang Hasan gimana? Kalau saya sudah memutuskan nggak akan datang. Acaranya bagus, diskusi, tapi saya tidak yakin tujuannya bagus. Rencananya gimana? Kita siapkan orang-orang cadangan di belakang gedung. Orang-orang yang wajahnya pantas, ada tampang tokoh masyarakat, atau pengurus ormas. Suruh pakai baju yang rapi. Kalau diperlukan, tinggal diajak masuk. Pura-pura jadi undangan. Bang Edi nggak bakal tahu. Rusdi yang datang ke rumah saya tempo hari untuk mengantarkan undangan. Dia itu panitianya. Dari obrolan waktu itu jelas. Tujuan dari acaranya untuk memperkenalkan ke masyarakat seorang tokoh politik baru. Orang yang mau ikut berkompetisi buat jadi anggota dewan. Namanya Edi. Rusdi menyebutnya Bang Edi. Ada kabar apa di terminal? Bubun sementara menitipkan terminal ke saya. Jaga baik-baik dan nggak perlu dikembalikan. Di sini masih ada 4 orang anak buah Bubun. Biar mereka disingkirkan orang-orang yang berpihak ke Darman. Mereka yang perang, kita yang menang. Siap. Saya sudah cek siapa Edi. Dia ada di bisnis yang dulu saya sempat ikut terlibat juga. Saya tahu tentang Edi dari teman-teman saya yang masih ada di sana. Saya curiga dengan tujuan politiknya. Iya Kang,
Cirayam! Ladang, ladang, ladang! Cirayam, Cirayam, Cirayam! Cuy mana? Toilet? Ewok sama Didu itu orang baru. Ditarik buat disimpan di sini. Ditarik sama Kang Reno. Didu ceritanya dia diajak sama temennya buat gabung sama temennya itu yang ikut kerja sama Agus. Kerjanya narik iuran keamanan di jalan. Ewok sama Didu ditawarin memang buat ditempatin di sini. Habis ketemu sama yang namanya Agus, terus diajak ke sini sama Kang Reno. Saya perlu orang lagi. Berapa orang? Terserah. Tapi yang harus ditangani cuma satu orang. Siapa? Oke. Ini DP-nya. Saya barusan ke rumah kamu. Kamu nggak ada. Jadi saya tunggu di sini. Dari mana? Ketemu Kang Darman atau habis mengumpulkan orang buat balik lagi ke terminal? Badan kamu kecil, tapi nyali kamu besar.